Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan pendekatan dalam manajemen kelas yang terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan buku masak atau resep, pendekatan perubahan tingkah laku, dan pendekatan eklektik. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Fikri Alamsyah, dengan NPM 418091 Dengan saya Dadan Anda Rohim, NPM 418091 Kenalkan, nama saya Dede Husni Mursid, NPM 41818291800095. Nama saya Frita Putri Budi Duyanti, NPM 411809180111. Nama saya Dias Nabilah, NPM 41818109180108. Nama saya Vitali Tias Kaning Tias dengan NPM 41821091800106. Pendekatan buku masak. Suranto mengatakan bahwa pendekatan buku masak merupakan sebuah pendekatan manajemen kelas yang berupa serangkaian daftar dan petunjuk tentang apa yang hendak dilakukan dan tidak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di kelas. Dalam hal ini menentukan resep yang akan dilakukan setelah mempelajari kondisi aktual kelas, termasuk kebutuhan dan karakteristik murid. Dalam konteks manajemen kelas, resep dapat diartikan sebagai keterangan tentang cara bagaimana mengelola suatu kelas. Resep tersebut terwujud dalam berbagai aturan kelas yang dibuat disepakati secara bersama. Dengan demikian, pendekatan resep dapat diartikan sebagai cara pandang guru yang berasumsi bahwa kelas dapat dikelola dengan baik melalui pembuatan dan penerapan aturan kelas. Pendekatan buku masak ini berbentuk rekomendasi berisi daftar hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas tanpa banyak berpikir lagi. Daftar tentang apa yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan ini biasanya dapat ditemukan dalam artikel 30 cara untuk memperbaiki perilaku peserta didik. Karena daftar ini sering merupakan resep yang cepat dan mudah, pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan buku masak. Berikut ini adalah contoh khas jenis menyatakan yang dapat dijumpai dalam daftar buku masak. Yang pertama, nomor 1. Selalu menegur siswa secara empat mata. 2. Jangan sekali-kali meninggalkan suatu pada saat atau waktu memperingati siswa. 3. Tegas dan bertindak adil sewaktu berurusan dengan siswa. 4. Jangan pandang bulu dalam memberikan penghargaan. 5. Senantiasa meyakinkan diri lebih dahulu akan kesalahan siswa sebelum
melanjutkan hukum. 6. Selalulah meyakinkan diri bahwa siswa mengetahui semua peraturan yang ada. 7. Teraplah konsekuen dalam menegakkan peraturan. Pendekatan buku masak tidak dijabarkan atas dasar konsep yang jelas, sehingga tidak ditemukan prinsip-prinsip yang memungkinkan guru menerapkan secara umum pada masalah-masalah lain. Yang sudah dijelaskan oleh Husni tadi merupakan pernyataan yang sering dijumpai pada pendekatan buku masak. Nah, pernyataan itu tidak dijabarkan atas konsep yang jelas, sehingga tidak ditemukan prinsip-prinsip yang memungkinkan guru menerapkannya secara umum pada masalah-masalah lain. Pendekatan ini juga cenderung menumbuhkan sikap reaktif pada guru dalam manajemen kelas. Dengan kata lain, guru cepat tanggap atau segera bereaksi terhadap sesuatu yang muncul di dalam kelas. Dalam penerapan pendekatan buku masak pula, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pendekatan buku masak. Yang pertama, pendekatan ini membuat guru dapat menentukan langkah pencegahan atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kedua, menciptakan kedisiplinan guru dan siswa. Ketiga, menciptakan suasana kelas yang kondusif karena guru dan siswa mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Keempat, dapat mengarahkan tindakan guru secara sistematis karena buku masak dibuat secara bertahap. Ada pula kekurangan pendekatan buku masak. Yang pertama, seringkali guru menggunakan pendekatan ini monoton saja karena berpedoman pada resep yang sudah ada. Kedua, apabila resep ini gagal mencapai tujuannya, tidak ada alternatif lain karena pendekatan ini bersifat mutlak. Ketiga, resep yang disusun biasanya tidak sesuai dengan kondisi aktual kelas. Dari penjelasan tersebut, diharapkan guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pendekatan buku masak, sehingga dalam penerapannya, guru dapat meminimalisir kekurangan pendekatan buku masak, dan pendekatan ini dapat diterapkan secara efisien dan efektif dalam manajemen kelas. Kali ini saya membawakan sebuah materi pendekatan pengubahan perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme yang pada dasarnya ini perilaku yang terdapat di lingkungan sekolah. Pada dasarnya memang tugas pokok guru menguasai dan menerapkan keempat proses yang telah terbukti. Dalam artian lain, guru harus menguasai perilaku yang kemungkinan akan terjadi pada setiap siswa itu sendiri. Di sini ada empat proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar bagi semua orang pada segala tingkatan umur dan dalam segala keadaan, yaitu penguatan positif, penghukuman, penghilangan, dan penguatan. Di sini yang saya pelajari adalah penguatan positif. Penguatan positif ini dalam halnya itu memberikan sebuah arahan atau motivasi yang baik bagi seorang guru untuk siswanya agar semakin semangat ketika menjalani kegiatan proses belajar mengajar. Di sini ada dua, yaitu penguatan positif primer atau dasar yang tidak dipelajari. Maksudnya dalam artian tidak dipelajari itu tidak ada dalam mata pelajaran, namun dibutuhkan untuk berlangsungnya kehidupan. Kayak siswa boleh bawa air, siswa boleh bawa makanan, terus ventilasi di kelasnya juga harus terjaga, udaranya bersih, segar, agar siswa tidak merasa sakit atau debu kotor, sehingga siswa bakal lebih betah dan nyaman di kelas.
Kalau untuk masalah air dan makanan, di sini tugas seorang guru adalah bagaimana ia bisa memanajemen waktu antara belajar dengan istirahat. Lalu yang kedua adalah sekunder atau bersyarat. Nah, untuk sekunder atau bersyarat ini penguat menjadi patokan proses belajar dan dipelajari agar anak semakin termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam artian lain adalah guru harus bisa memotivasi siswa dengan memberikan embel-embel pujian atau kayak semacam kayak, wah nilai kamu tinggi banget ya nak, kamu ranking 5 loh, orang tua kamu pasti bangga sama kamu. Itu salah satu pujian yang bikin siswa bakal semakin semangat dalam belajar. Di sini ada ranking yang tadi saya sebutkan, ada pujian. Ya pokoknya kayak semacam misalnya siswa ini dapat nilai di 9 gitu kan. Atau dia menggambar sesuatu di mata pelajaran seni budaya dapat nilai 9. Gambar kamu bagus banget ya nak, saya kasih nilai 9. Wah, makasih Pak Guru. Gitu. Terus ada nilai angka yang tadi saya sebutkan tadi. Kegiatan dalam artian kegiatan ini ngelakuin sebuah praktek di dalam kelas yang menyenangkan bagi siswa itu sendiri. Nah, ini tugas lagi sebagai seorang guru agar ia bisa memanajemen waktu dan memanajemen apa yang harus ia pikirkan dan ia jalankan sebuah program sesuai dengan pedoman pendidikan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu permainan yang disenangin siswa. Guru SD juga harus bisa membuat sebuah permainan dalam mata pelajaran tertentu agar siswa dapat menyerap ilmunya tanpa monoton. Dalam artian monoton ini pada dasar guru harus bisa membuat sebuah metode pembelajaran yang berbeda yang dapat diserap oleh siswa itu sendiri, namun bukan cara yang lama dengan metode permainan yang disenangin oleh siswa. Kayak misalnya pelajaran PKN mainnya galasin, itu gotong royong kerjasama, lalu main benteng itu kerjasama juga. Permainan tidak hanya di dalam kelas, namun di luar kelas juga boleh. Ya, sekian dari saya, terima kasih, dan saya akan lanjut ke Dias. Lalu adanya penghukuman. Penghukuman merupakan pemberian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera tingkah atau perilaku peserta didik yang tidak dikehendaki. Nah, tindakan penghukuman dalam pengelolaan kelas ini masih bersifat kontroversial atau dipertentangkan. Apa sih yang membedakan antara hukuman dan kekerasan? Sebenarnya hukuman dan kekerasan itu sama saja, sama-sama merusak fisik maupun psikis. Yang membedakan adalah tujuannya. Kalau hukuman itu didasari dengan komitmen moral dan bertujuan untuk mendidik. Kalau kekerasan itu dilakukan tanpa adanya tujuan untuk mendidik. Nah, sebagian menganggap bahwa hukuman itu sebagai alat yang efektif untuk menghilangkan tindakan atau perilaku peserta didik yang tidak dikehendaki, sekaligus menjadi contoh yang tidak dikehendaki bagi siswa yang lainnya. Nah, sebagian lain melihat bahwa akibat samping dari hubungan pribadi antara guru yang menghukum dan siswa yang terhukum menjadi terganggu, atau siswa yang dihukum menjadi pahlawan di mata teman-temannya. Penguatan negatif. Penguatan negatif adalah berupa peniadaan tingkah laku yang tidak disukai, biasanya berupa hukuman yang selalu diberikan kepada siswa karena siswa yang bersangkutan telah meninggalkan tingkah laku yang menyimpang. Dengan demikian, diharapkan tingkah laku yang lebih baik lagi itu ditingkatkan frekuensinya. Menurut Nur Hadi, pada tahun 1983, pada halaman 177 sampai 180. Lalu ada penghilangan. Penghilangan adalah upaya mengubah perilaku peserta didik dengan cara menghentikan pemberian respon terhadap suatu peserta didik yang semula dilakukan dengan respon tersebut. Penghilangan ini menghasilkan penurunan frekuensi tingkah laku yang semula mendapat penguatan penundaan. Penundaan merupakan tindakan yang tidak jadi memberikan ganjaran atau pengecualian pemberian ganjaran untuk siswa tersebut. Penundaan seperti ini menurunkan frekuensi penguatan dan menurunkan frekuensi tingkah laku yang dimaksud itu. Adapun kelemahan pendekatan pengubahan perilaku, yaitu
pembelajaran lebih mengutamakan pada peran guru itu sendiri dalam mengubah perilaku yang menyimpang. Guru sebagai sentral dan satu-satunya objek pembelajaran. Biasanya guru tersebut menggunakan pola yang keras, disiplin, dengan hukuman ataupun ejekan dalam upaya mengubah tingkah laku siswa. Tingkah laku peserta didik menjadi satu-satunya tolak ukur. Lalu ada kelebihan pendekatan pengubahan perilaku, yaitu keunggulan dari pendekatan ini yaitu menawarkan bentuk-bentuk pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, seperti penggunaan model, sistem hadiah, kontrol perilaku, jatah perilaku, dan lain-lainnya. Laksanakan prosedur yang sesuai dengan baik dalam masalah manajemen kelas. Kelebihan pendekatan eklektik yaitu pendekatan ini kompleks. Biasanya banyak digunakan oleh guru karena guru dapat memilih strategi manajemen kelas yang dihadapinya. Pendekatan perubahan tingkah laku dipilih. Misalnya bila tujuan tindakan manajemen kelas yang akan dilakukan adalah menguatkan tingkah laku peserta didik yang baik dan menghilangkan perilaku peserta didik yang kurang baik. Pendekatan penciptaan iklim sosioemosional dipergunakan apabila sasaran tindakan manajemen kelas adalah peningkatan hubungan antar pribadi guru dan peserta didik. Sementara itu, pendekatan proses kelompok dianut bila seorang guru ingin kelompoknya melakukan kegiatan secara produktif. Kelemahan pendekatan eklektik yaitu pendekatan ini menganjurkan guru berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Sedangkan guru tidak selalu bisa memilih perilaku apa yang akan digunakan sesuai dengan situasi yang ada, mengingat pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan-pendekatan yang lain. Pendekatan elektik. Istilah pendekatan elektik atau electric counseling menunjuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang dalam pandangan teoritis dan pendekatan approach yang merupakan perpaduan dari beberapa unsur yang dipilih atau diambil dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Konselor yang berpegang pada pola elektrik berpendapat bahwa mengikuti satu orientasi teoritis serta menerapkan satu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak konselor. Oleh karenanya, dalam pendekatan ini konselor menggunakan variasi dari sudut pandang, yaitu prosedur, teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhannya dan dengan ciri khas masalah yang dimiliki. Menurut Wilford Weber menyatakan bahwa pendekatan dengan cara yang menggabungkan semua aspek terbaik dari berbagai pendekatan manajemen kelas untuk menciptakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang bermakna, yang secara filosofis, teoritis, atau psikologis dinilai benar, yang bagi guru merupakan sumber pemilihan perilaku pengelolaan tertentu yang sesuai dengan situasi disebut pendekatan elektrik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.